Saat ini kita diperlihatkan dengan Xiao Yan yang berhasil menemukan esensi api dari Purifying Demonic Lotus Flame. Tentu saja saat ini Xiao Yan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dirinya berdiri di langit, kemudian dirinya bertukar pandangan dengan Sun Er sebelum akhirnya dirinya pun dengan berhati-hati segera turun. Saat ini Xiao Yan perlahan berhenti ketika berada sekitar beberapa puluh meter dari Purifying Demonic Lotus Flame. Sedangkan Sun Er pun segera berkata, Purifying Demonic Lotus Flame tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Lalu wajah Xiao Yan pun dipenuhi dengan ekspresi panas ketika dirinya berkata, sepertinya Sepuh Sein Purifying Demonic Lotus telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya, sehingga dengan begitu Purifying Demonic Lotus Flame saat ini seperti bayi yang baru saja lahir. Sun Er pun mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah dengan melakukan hal ini tidak akan merusak spiritualitas dari Purifying Demonic Lotus Flame? Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata, jika kita mengingat keterampilan dari Sepuh Sein Purifying Demonic Lotus, apakah menurut Sun Er dirinya akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu? Karena pada saat ini Purifying Demonic Lotus Flame masih dipenuhi dengan spiritualitas. Namun ada beberapa hal yang awalnya bukan miliknya direnggut oleh Sein Purifying Demonic Lotus, sehingga saat ini Purifying Demonic Lotus Flame tampak semurni ketika baru saja muncul di dunia ini. Sun Er pun tersenyum dan berkata, sepertinya Sepuh Sein Purifying Demonic Lotus ini telah sangat membantu mereka. Namun Sun Er pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya sekali lagi berbicara, apa yang harus mereka lakukan saat ini? Karena terowongan spasial juga telah menghilang, lalu Sun Er telah mencoba sebelumnya dan dirinya khawatir dengan kekuatan mereka saat ini jika mereka tidak akan dapat merobek ruang di sini. Xiao Yan pun membelai janggutnya dan matanya kembali menatap ke arah Purifying Demonic Lotus Flame. Kemudian Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata, karena mereka sementara tidak dapat pergi, maka Xiao Yan harus memperbaiki Purifying Demonic Lotus Flame di sini. Mendengar hal itu Sun Er pun mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah kakak Xiao Yan memiliki kepercayaan diri? Xiao Yan pun samar-samar tersenyum dan berkata, dirinya saat ini memiliki kepercayaan diri kurang dari 50%. Lalu sebuah kekhawatiran pun segera melintas di mata Sun Er setelah mendengar peluangnya yang ternyata benar-benar kecil. Namun Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, meskipun begitu tidak ada pilihan lain. Karena jika mereka mengeluarkan esensi api iblis maka akan banyak orang yang akan tergoda olehnya, dan pada saat itu bahkan jika Xiao Yan ikut ke klan Gu untuk bersembunyi, maka itu masih akan membawa permasalahan bagi aliansi Mansion Langit, apalagi alam api iblis ini secara pribadi diciptakan oleh Purifying Demonic Lotus Flame, sehingga Xiao Yan berpikir bahkan ayah Sun Er tidak akan bisa menerobos masuk dengan mudah. Sehingga dengan begitu tempat ini akan benar-benar sangat aman. Lalu Xiao Yan hanya akan bisa memperbaiki Purifying Demonic Lotus Flame tanpa terganggu di sini. Sedangkan orang lain mungkin berpikir bahwa mereka telah mengalami kecelakaan jika mereka tetap di sini tanpa pergi untuk waktu yang lama. Akan tetapi hal ini juga akan mengurangi banyak permasalahan. Sun Er pun merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Saat ini dirinya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan pada akhirnya Sun Er pun segera bertanya, jika begitu permasalahannya maka kapan kakak Xiao Yan berencana untuk bertindak? Xiao Yan pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, santai saja karena mereka tidak perlu terburu-buru untuk memperbaikinya saat ini. Hal ini karena memurnikan Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah masalah yang sederhana. Jadi Xiao Yan juga harus menyiapkan beberapa hal yang diperlukan. Sementara itu di sisi lain distorsi spasial telah sepenuhnya menghilang di luar alam api iblis, dan banyak sosok tergantung di langit di sekitarnya. Kemudian mata mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka menatap kembali ke terowongan spasial. Sedangkan leluhur Huo Yun pun segera menatap langit dengan ekspresi yang muram dan bertanya, mengapa Xiao Yan masih belum keluar juga? Sedangkan Gu Nanhai juga terlihat cemas ketika dirinya menatap langit. Lalu Gu Qingyang pun dengan lembut menghela nafas dan berkata, tetua tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, karena Sun Er juga bersikeras untuk menemani Xiao Yan pada saat sebelumnya.
sehingga tidak ada gunanya bahkan jika tertua berhasil bereaksi tepat waktu pada saat itu. Selain itu Xiao Yan adalah orang yang sangat diberkati dan tidak akan ada yang terjadi kepada Sun Er juga. Lalu Gunan Hai pun menggertakkan giginya dan bertanya, bagaimana jika terjadi sesuatu kepada Sun Er? Yao Lao pun segera menghela nafas dan berkata, sebaiknya mereka menunggu saja, karena tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Lalu individu yang tersisa pun diam-diam mengangguk setelah mendengar kata-kata dari Yao Lao. Sementara itu di sisi lain wakil kepala aula dari kejauhan melirik ke arah kelompok khawatir Yao Lao, lalu dirinya pun tertawa dan berkata, klan Gu tampaknya telah menderita kerugian besar kali ini, apalagi Sun Er itu memiliki bakat yang luar biasa, dan jika dirinya diberi waktu yang cukup, maka dirinya mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun klan Hun saat ini tidak berhasil mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame, namun mereka telah menghabisi dua potensi ancaman. Kemudian kepala aula jiwa pun mengerutkan kening saat dirinya berkata, Xiao Yan memiliki gambar sisa dari Purifying Demonic Lotus Flame pada dirinya, sehingga tidak ada yang tahu apakah kecelakaan akan terjadi. Menanggapi hal itu Hun Mou pun segera berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya berkata, mereka akan menunggu beberapa hari di sini dan dirinya ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan oleh dua junior ini. Lalu tiga individu yang tersisa pun mengangguk setelah mendengar mereka berbicara. Lalu singkat cerita 7 hari pun telah berlalu dalam sekejap mata saat semua orang menunggu. Sedangkan Gu King yang pun tertawa getir dan berkata, waduh ini sudah 7 hari. Lalu Gu King yang pun memandang Gunan Hai di depannya yang wajahnya tampak menua. Namun dirinya pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada Gunan Hai, apakah ada permasalahan? Gunan Hai pun hanya menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menghela nafas. Lalu tidak lama setelah itu ruang di hadapan kelompok Yao Lao pun mulai berfluktuasi, dan sosok Zian muncul dalam sekejap, akan tetapi dirinya menggelengkan kepalanya setelah muncul dan berkata, dirinya tidak dapat menemukan alam api iblis, karena ada segel yang ditempatkan di alam ini dan Zian tidak dapat mendeteksi lokasinya. Kemudian Zian pun segera mengulurkan lengannya dan berkata, namun seharusnya kakak Xiao Yan akan baik-baik saja, karena segel naga ini akan hilang jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Selain itu tetua Gu juga tidak perlu khawatir, karena kakak Xiao Yan dan kakak perempuan Sun Er bersama-sama. Apalagi mengingat karakternya dirinya pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada kakak Sun Er. Lalu beberapa aroma ketenangan akhirnya muncul di wajah Gunan Hai setelah mendengar kata-kata Zian, sehingga dirinya pun segera melirik ke arah Yao Lao sebelum akhirnya menghela nafas dan berkata, terlepas dari apapun permasalahannya, maka masalah ini benar-benar sudah terjadi. Sehingga Gunan Hai juga harus kembali ke klan Gu untuk melaporkan permasalahan ini. Lalu Yao Lao pun segera menjawab dengan suara yang dalam, Gunan Hai dapat yakin mereka akan mengirim orang untuk memantau tempat ini, dan Yao Lao juga akan memberitahu Gunan Hai tentang aktivitas apapun yang telah terjadi. Lalu Gunan Hai pun dengan paksa menguatkan perhatiannya sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dan bergegas pergi. Sedangkan Gu King yang pun buru-buru mengikuti Gunan Hai di belakangnya. Pada saat ini kelompok Yao Lao pun saling bertukar pandangan melihat keduanya pergi dan mereka pun diam-diam menghela nafas. Sementara semua orang secara bertahap berhamburan di luar alam api iblis, justru Xiao Yan yang telah bersiap selama 7 hari perlahan membuka matanya. Lalu Xiao Yan pun akhirnya mulai menyempurnakan Purifying Demonic Lotus Flame. Kemudian Xiao Yan pun melihat formasi di atas kepalanya, dan formasi ini dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar, akan tetapi ada hawa dingin samar yang dipancarkan darinya. Kemudian Xiao Yan pun menunjuk formasi di atas kepalanya dan menjelaskan kepada Sun Er, ini adalah formasi api dingin. Lalu doki yang dingin seperti ini bukanlah kabut dingin biasa. Justru sebaliknya itu adalah sesuatu yang dihasilkan setelah suhu dinaikkan ke tingkat tertentu, dan biasanya itu adalah api dingin yang agak unik. Meskipun formasi ini tidak menakutkan seperti yang ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint, namun itu masih bisa sedikit menekan Purifying Demonic Lotus Flame.
Ayang Sun Er pun mengangguk dengan pemahaman yang tiba-tiba setelah mendengar penjelasan ini. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, dirinya saat ini akan bertindak untuk memperbaiki Purifying Demonic Lotus Flame. Jadi Xiao Yan pun meminta Sun Er untuk membantu memperhatikannya. Sun Er pun mengangguk dengan ekspresi yang jauh lebih serius. Sementara itu Xiao Yan pun menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memverifikasi bahwa formasi ini berguna. Kemudian Xiao Yan pun segera mengepalkan tangannya dan botol giok merah muda muncul di dalamnya. Setelah itu botol giok ini dimiringkan dan genangan cairan merah pucat segera meluncur keluar. Pada akhirnya itu segera jatuh ke Purifying Demonic Lotus Flame. Dan cairan berwarna merah pucat ini disebut dengan Drunken Demon Sali dan itu membuat efek mati rasa yang sangat intens. Saat ini Xiao Yan ingin meminjam efek obat dari benda ini untuk menyebabkan Purifying Demonic Lotus Flame tetap lemah, sehingga dengan cara ini kekuatan api iblis akan turun sedikit dan meningkatkan efek penyempurnaan. Saat ini Xiao Yan pun tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini. Karena saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan pil obat lain dari penyimpanannya, dan pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin yang menusuk tulang segera keluar. Pada saat ini pil obat ini secara alami adalah pil musim semi kuning 9 yin yang telah disiapkan oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera menjentikkannya dan pil ini segera terbang ke depan. Kemudian pil tersebut dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Setelah itu membentuk lapisan es di permukaan api iblis, namun baru saja es ini muncul, justru tiba-tiba saja diuapkan oleh suhu tinggi yang mengerikan tersebut, sehingga dengan demikian gelombang demi gelombang kabut putih yang mendesis pun terus naik dari tubuh Purifying Demonic Lotus Flame. Setelah itu tubuh Xiao Yan pun melintas dan muncul di depan Purifying Demonic Lotus Flame. Pada saat ini kelopak bunga teratai di tubuh Purifying Demonic Lotus Flame telah terkulai sehingga memperlihatkan sekelompok api merah muda di tengahnya. Tentu saja saat ini mata Xiao Yan pun sangat panas saat dirinya menatap kumpulan api merah muda ini, karena ini sebenarnya adalah esensi api iblis sejati. Kemudian api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan pun mulai beredar dengan liar hingga akhirnya itu menggumpal di permukaan tubuhnya. Namun pada saat ini gabungan api surgawi yang dimiliki oleh Xiao Yan tampak sedikit saat berkumpul di permukaan tubuhnya. Bahkan api surgawi Xiao Yan tampak jauh lebih redup karena terhalang oleh Purifying Demonic Lotus Flame. Hal ini karena 3 api teratas di peringkat api surgawi semuanya adalah Raja Api Surgawi. Jadi api surgawi biasa akan kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan salah satu raja tersebut. Meskipun api surgawi Xiao Yan adalah penggabungan dari 5 api surgawi, namun itu tidak akan mampu untuk melawan Purifying Demonic Lotus Flame. Sementara itu Xiao Yan pun tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan redupnya api surgawi di tubuhnya, sehingga Xiao Yan pun perlahan mengulurkan tangannya yang gemetar di depan mata cemas Sun Er dan meraih lotus api. Setelah itu Xiao Yan pun meraih gugusan api merah muda di hadapannya. Dan saat tangan Xiao Yan menyentuh api merah muda ini, justru api kecil itu pun membengkak dalam sekejap, dan mereka berubah menjadi api ganas saat melilit tubuh Xiao Yan, sehingga suhu yang mengerikan yang bahkan menyebabkan langit berubah tiba-tiba meletus. Tentu saja perubahan yang tidak terduga ini segera mengejutkan Sun Er yang buru-buru berdiri, kemudian matanya yang cantik sangat cemas saat mereka menatap gugusan api merah muda. Sementara itu wajah Xiao Yan menjadi terdistorsi karena rasa sakit yang menusuk hatinya, pada saat dirinya berdiri di dalam api yang membara. Saat ini Xiao Yan dengan gila-gilaan mendesak api surgawi dalam tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu api ini. Meskipun Xiao Yan telah membuat banyak persiapan, namun Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi ini. Sehingga suara terengah-engah yang intens pun dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat gelombang demi gelombang darah merah segar merembes keluar dari pori-porinya, dan baru saja darah ini muncul tiba-tiba memadat menjadi kutikula yang menempel kuat di kulit Xiao Yan, dan hal ini menyebabkan Xiao Yan muncul seolah-olah dirinya mengenakan baju besi berwarna darah. Kemudian Xiao Yan pun tertawa dan berkata, dirinya telah berusaha keras untuk kali ini.
jadi rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikan Xiao Yan. Kemudian darah segar pun menetes dari seluruh tubuh Xiao Yan saat rambutnya berubah menjadi abu dan meninggalkan kepala Xiao Yan yang akhirnya botak bulat. Saat ini secara sekilas Xiao Yan tampak sangat lucu namun juga tampak menyedihkan, bahkan pada saat ini penglihatan Xiao Yan menjadi sedikit kabur ketika dirinya menatap api merah muda di atas telapak tangannya. Lalu setelah itu Xiao Yan pun memasukkan api ke dalam mulutnya di depan mata Kage Sun Er dan menelannya ke dalam tubuhnya. Kemudian pakaian yang dibentuk oleh Kaisar Serangga kuno di tubuh Xiao Yan juga langsung berubah menjadi abu saat esensi api iblis ini memasuki tubuh Xiao Yan. Bahkan kulitnya dengan cepat menghilang sehingga memperlihatkan daging di bawahnya, dan secara samar-samar terlihat beberapa sisik di bawah dagingnya, dan sisik ini berasal dari Phoenix Dragon Action Armor yang tersembunyi di dalam kulitnya. Akan tetapi pada saat ini bahkan armor kuno yang sangat keras ini pun menjadi kusam, dan rasa sakit yang hebat yang tidak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Bahkan Douqi di dalam tubuh Xiao Yan pun tanpa rasa takut segera menyerang kumpulan api iblis. Lalu setelah itu Douqi pun dengan paksa melilit mereka dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur mantra api. Saat ini esensi api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses penyempurnaan dari mantra api ini, dan hal itu menyebabkan mereka melakukan perjuangan yang intens. Kemudian suhu api menjadi lebih mengerikan dan menyebabkan beberapa pembuluh darah yang lebih lemah di tubuh Xiao Yan berubah menjadi debu, bahkan beberapa tulang Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda melemah. Kemudian raungan mendesis Xiao Yan pun sekali lagi bergema dari nyala api yang mengerikan. Akan tetapi terlepas dari seberapa banyak usaha yang Xiao Yan lakukan, justru saat ini tubuhnya terus menjadi rusak, dan kekuatan api Purifying Demonic Lotus Flame ini benar-benar besar dan kuat, jadi tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menanggungnya sendirian, dan karena nyala api yang mengerikan menembus setiap bagian tubuhnya dan juga memenuhi hatinya, maka tidak mungkin untuk mengusir api ini, sehingga cepat atau lambat tubuh Xiao Yan pun akan dibakar dari dalam. Sedangkan Sun Er pun menggigit bibir bawahnya yang merah setelah melihat adegan ini. Kemudian Sun Er pun bergumam, jika hal ini masih terus berlanjut, maka kakak Xiao Yan sudah pasti akan mati, sehingga tangan Sun Er pun mengusap air mata kristal yang jatuh di sudut matanya, dan karena dirinya merasakan sakit di hatinya, maka api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Saat ini tubuh Sun Er pun segera menjadi busur cantik di langit sebelum akhirnya mendarat di gugusan api yang menyiksa Xiao Yan sampai mati, dan sosok Sun Er pun segera menyebabkan Xiao Yan memulihkan sebagian pikirannya yang telah disusul oleh rasa sakit yang hebat. Kemudian mata Xiao Yan pun segera terbuka saat dirinya berteriak dengan marah ke arah Sun Er. Akan tetapi sosok cantik yang telah masuk ke dalam api segera memeluk tubuh Xiao Yan, dan sentuhan lembut beserta dengan keharuman yang tenang itu seperti percikan yang segera menyalakan api liar di dalam tubuh Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pun dengan erat memeluk sosok cantik halus seperti kolang-kaling itu. Pada saat ini Xiao Yan sangat terengah-engah, sementara mata Xiao Yan menemukan beberapa alasan, dan Xiao Yan jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Tentu saja Xiao Yan benar-benar khawatir jika hal-hal yang diinginkan akan terjadi, dan hal ini akan sama seperti saat itu ketika Xiao Yan bersama dengan Ratu Medusa. Namun perbedaannya pada saat itu Xiao Yan benar-benar tidak sadarkan diri, namun kali ini Xiao Yan benar-benar masih terjaga dan sadar akan perbuatannya. Sementara itu Sun Er pun dengan lembut berkata, kakak Xiao Yan hanya akan bisa memperbaikinya jika mereka bersama-sama. Lalu Sun Er pun menunjukkan wajah yang cantik dan giginya yang lembut menggigit daun telinga Xiao Yan, sementara dirinya membujuknya dengan suara yang menyihir, dan kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan Xiao Yan menjadi merah padam. Kemudian Xiao Yan pun mengeluarkan teriakan rendah seperti binatang dan dengan suara robekan pakaian lembut segera tercabik-cabik sebelum berubah menjadi abu karena suhu yang tinggi, sehingga suasana romantis segera menyelimuti dunia ini ketika Xiao Yan bergumam, kucing jangan dikasih tulang neng.
Lalu setelah melakukan ritual kolaborasi, kondisi Xiao Yan pun jauh lebih baik setelah mendapatkan bantuan Sun Er. Bahkan tubuhnya yang awalnya berubah menjadi berantakan juga meminjam efek abadi dari 3000 Burning Flame yang secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu energi besar dan perkasa yang telah dilepaskan oleh Purifying Demonic Lotus Flame mengalir tanpa henti ke dalam tubuh Sun Er karena posisi keduanya yang sangat pas, dan cara mereka benar-benar cocok bersama-sama membebaskan tubuhnya dari energi yang mengancam yang akan menghancurkan mereka. Sehingga energi besar yang dilepaskan oleh Purifying Demonic Lotus Flame secara bertahap diserap oleh mereka berdua bersama-sama. Lalu energi seperti lautan ini menyebabkan Xiao Yan dan Sun Er tiba-tiba melambung tinggi. Bahkan bola api besar melayang di langit saat gelombang api terus muncul di permukaannya dan menyebabkan riak menyebar secara melingkar. Saat ini kedua individu di dalam bola api itu menutup mata mereka rapat-rapat seolah-olah mereka sedang tertidur. Kemudian api emas dan ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi api iblis dan melindungi tubuh mereka. Namun pada saat ini bagian dalam tubuh Xiao Yan masih menemui jalan buntu. Kemudian Xiao Yan baru saja mempertahankan keseimbangan di dalam tubuhnya dengan bantuan ketekunan dan bantuan Sun Er. Akan tetapi Xiao Yan perlahan mulai memperbaiki esensi api iblis saat ini. Meskipun ini terjadi dengan kecepatan yang sangat lambat, namun itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada ketidakmampuannya untuk membalas lebih awal. Lalu waktu juga menjadi kabur dan monoton di tengah kepahitan ini. Saat ini baik Xiao Yan dan Sun Er telah tenggelam dalam tidurnya, dan tidak ada aktivitas sedikit pun yang dipancarkan. Akan tetapi kekuatan hidup mereka benar-benar berlimpah. Bahkan bola api 3 warna secara bertahap terbentuk di luar tubuh mereka dengan aliran waktu, dan api emas, ungu, coklat, dan merah muda mewakili 3 jenis api surgawi yang kuat. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan dari api 3 warna ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sementara itu Xiao Yan yang berada di dalam bola api tiba-tiba membuka matanya setelah keseimbangan ini tercapai, dan suara rendah segera keluar dari mulutnya ketika Xiao Yan memerintahkan mantra api untuk menyempurnakan. Kemudian api surgawi Xiao Yan dan Purifying Demonic Lotus telah membentuk hubungan yang aneh setelah berinteraksi untuk jangka waktu yang lama ini. Oleh karena itu dua jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur metode Qi dari mantra api setelah Xiao Yan mengaktifkannya. Lalu lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika Purifying Demonic Lotus Flame mulai disempurnakan oleh mantra api, dan awan gelap ini berlama-lama di atas bola api saat gelombang besar diaduk di permukaan laut magma. Sementara itu Xiao Yan pun mengamati sosok cantik yang tertidur di pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya. Kemudian lengan Xiao Yan dengan lembut memeluk pinggang halus Sun Er, sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangan Sun Er pun diam-diam berubah. Lalu Xiao Yan pun segera berkata kepada Sun Er, sekarang saatnya menuai hadiah besar. Lalu gumpalan Purifying Demonic Lotus yang di tubuhnya yang telah menjaga dirinya sendiri akhirnya disempurnakan. Dan dengan segera energi besar seperti cairan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan, lalu meridian di dalam tubuhnya benar-benar terisi dalam beberapa saat. Daging, otot, tulang, sel dan organ lainnya di dalam tubuh Xiao Yan menjadi sangat gila ketika melahap energi tanpa akhir tersebut. Dan setelah merasakan tubuhnya terisi dengan cepat, saat ini Xiao Yan pun menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Sun Er yang sedikit terangkat. Kemudian energi yang sangat besar itu dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya seperti air banjir, dan penyempurnaan pun terus berlanjut, dan gelombang energi seperti air banjir beredar di sekitar tubuh Xiao Yan setelah disempurnakan sebelum dikirim ke tubuh Sun Er. Lalu setelah diserap oleh tubuh Sun Er, sebagian energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiao Yan. Setelah itu energi yang ditransfer pun kembali menjadi lebih murni. Lalu saat esensi api iblis secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas, sehingga bola api besar itu pun mulai tenang dan kekerasan liar di dalam hanya melemah. Saat ini baik Xiao Yan dan Sun Er terjerat erat dengan cara yang aneh di dalam interior api unggun.
lalu lapisan demi lapisan kristal merah muda keemasan yang berkedip perlahan muncul di sekitar mereka. Pada akhirnya itu pun berubah menjadi objek seperti telur kristal yang melilit mereka berdua. Saat ini aura Xiao Yan dan Sun Er benar-benar lenyap saat telur kristal ini terbentuk, dan alam magma ini akhirnya sekali lagi menjadi hambatan bagi kehidupan. Sementara itu di dataran tengah 1 tahun pun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meski 1 tahun telah berlalu, kisah-kisah agung dari masa itu masih menjadi perbincangan banyak orang. Dan dengan segera setelah api iblis turun ke dunia ini, Hall of Soul pun akhirnya memulai pembalasan dendam mereka kepada Sky Mansion Aliansi karena menghancurkan Menhol, sehingga menyebabkan sepertiga dari kota-kota milik aliansi telah diserang. Meskipun begitu, aliansi Sky Mansion tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikit pun karena berurusan dengan serangan Hall of Soul. Bahkan aliansi pun telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas dalam waktu singkat, sehingga dua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air, dan dengan banyaknya ahli yang dimiliki oleh Sky Mansion Aliansi, akhirnya membuat mereka pun tidak mengalami kerugian selama pertempuran. Lalu aliansi bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda kemenangan, sehingga dengan demikian reputasi Sky Mansion Aliansi mencapai puncak di dataran tengah. Sementara itu klan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada Hall of Soul, meskipun secara diam-diam telah mengirim beberapa ahli, namun para ahli ini tidak dapat memberikan keuntungan yang luar biasa kepada Hall of Soul. Sementara semua orang di dataran tengah tertarik pada pertempuran antara Hall of Soul dan Sky Mansion Aliansi, justru ada berita yang mengguncang seluruh benua diam-diam menyebar dari sumber yang tidak diketahui, karena klan Xi yang merupakan salah satu dari 8 kuno telah benar-benar menghilang secara misterius seperti klan Ling. Tentu saja semua orang samar-samar bisa merasakan sebuah misteri menyelimuti dataran tengah. Apalagi klan Xi ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, meskipun klan Xi tidak setenar klan Gu atau klan Hun, namun itu masih salah satu dari 8 klan kuno dan bukan keberadaan yang biasa-biasa saja. Namun faksi super yang memiliki fondasi yang begitu besar sekali lagi menghilang secara misterius dalam semalam, dan informasi mengenai hilangnya klan Xi ini muncul seperti badai saat menyapu dataran tengah. Bahkan setiap faksi dikejutkan oleh informasi yang benar-benar mengejutkan ini, dan mengikuti berita tersebut semua orang tahu bahwa hanya ada 2 faksi di seluruh benua yang diam-diam bisa melenyapkan klan Ling dan klan Xi, dan kedua faksi itu adalah klan Hun dan klan Gu, sehingga dalam sekejap banyak tebakan dan keraguan yang dilemparkan kedua faksi ini. Meskipun begitu klan Hun tidak menanggapi tebakan ini yang cocok dengan gaya mereka yang biasanya. Namun klan Gu saat ini mengalami sakit kepala saat keraguan muncul, karena sebenarnya klan Gu benar-benar tidak mengetahui apa yang telah terjadi, sehingga baik klan Gu dan klan Hun pun akhirnya hanya bisa berdiam diri. Namun karena klan Gu dan klan Hun tetap diam, sehingga membuat 3 klan yang tersisa dari 8 klan kuno yaitu klan Yao, klan Lei dan klan Yan tiba-tiba mengumumkan aliansi. Saat ini mereka membentuk aliansi setelah 1 bulan menghilangnya klan Xi, dan mereka menyebut diri mereka dengan aliansi 3 klan. Jadi pembentukan aliansi 3 klan ini memiliki dampak yang sangat besar pada faksi lain, dan ini adalah pertama kalinya aliansi dibentuk oleh 3 klan kuno sejak zaman kuno. Lalu seiring dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dataran tengah, saat ini Sky Mansion Aliansi masih terlibat pertempuran dengan Hall of Soul, bahkan ukuran dari Sky Mansion Aliansi telah berkembang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum perang. Namun ada masalah yang menyebabkan kelompok Yao Lao dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan, meskipun saat ini kekuatan mereka telah melonjak, yang dimana sumber perasaan ini secara alami adalah Xiao Yan. Karena sudah 1,5 tahun sejak alam api iblis telah ditutup pada saat itu, akan tetapi mereka masih belum mendapatkan berita sedikit pun terkait dengan Xiao Yan, terlepas dari seberapa cemas yang mereka rasakan, namun masih tidak ada aktivitas dari tempat itu bahkan hingga saat ini. Sementara Sky Mansion Aliansi dalam pertempuran, saat ini alam api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan setelah diam selama hampir 2 tahun.
lalu suara samar tiba-tiba dipancarkan dari keheningan. Retakan pun segera terjadi ketika permukaan telur kristal perlahan mulai retak. Setelah retakan pertama ini muncul, semakin banyak retakan mulai naik secara bertahap melintasi telur kristal, dan pada akhirnya cangkang kristal besar pun jatuh dari atas, lalu sebuah cahaya merah muda dan keemasan tiba-tiba naik ke langit setelah telur kristal ini retak, dan akhirnya cahaya ini berubah menjadi tirai yang tersebar di langit yang jauh. Kemudian sebuah lengan tiba-tiba terulur dari pilar cahaya saat sosok dengan kasar meregangkan pinggangnya yang malas, sedangkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara seperti guntur yang menggema di langit. Saat ini sosok telanjang melangkah keluar dari pilar cahaya dan bergumam, dirinya akhirnya keluar dari pelatihannya, dan siapa lagi sosok tersebut jika bukan Xiao Yan. Namun pada saat ini rambut hitam Xiao Yan telah tersebar hingga ke bahunya, dan hal ini memberikan penampilan yang bebas dan tampan. Bahkan jika seseorang mengamati matanya dengan cermat, maka dirinya hanya akan menemukan bahwa matanya telah berubah menjadi dua teratai yang sangat kecil, lalu teratai itu berputar dan kekuatan hisap misterius dipancarkan dari mereka seolah-olah jiwa seseorang dapat diseret ke dalamnya. Lalu tidak lama setelah itu suara jernih yang disertai rasa malu segera muncul di belakang Xiao Yan. Sosok Sun Er pun segera berkata, "Mengapa kakak Xiao Yan tidak mengenakan pakaian apapun dan justru bugil?" Tentu saja Xiao Yan pun segera berbalik dan melihat sosok cantik yang ada di hadapannya. Pada saat ini rambut hitam Sun Er panjangnya tersebar ke pinggangnya yang halus, dan saat ini wajah Sun Er yang semula udah cantik mendapatkan sedikit pesona yang menggetarkan jiwa. Lalu menambahkan rasa malu yang samar di wajahnya akan membuat semua orang yang memandangnya terpikat. Lalu Xiao Yan yang telanjang pun segera melangkah melalui udara kosong, lalu menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya tersenyum dan memuji wanita yang malu di hadapannya. Setelah itu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang dipenuhi dengan api. Meskipun lingkungan ini tampak sama seperti ketika mereka melakukan pelatihan, namun Xiao Yan masih bisa merasakan perbedaan. Kemudian Sun Er di sampingnya pun dengan lembut mengangguk setelah perkataan dari Xiao Yan. Lalu Sun Er pun segera memutar matanya saat dirinya bertanya sambil tersenyum, "Sepertinya kekuatan kakak Xiao Yan cukup kuat saat ini." Tentu saja Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata, "Sudah tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala Hall of Soul saat dirinya bertemu lagi." Dan kekuatan Xiao Yan menyampaikan keyakinan yang ekstrim pada saat ini. Tentu saja manfaat yang diperoleh oleh Xiao Yan dari Purifying Demonic Lotus Flame tidak ada bandingannya, dan berdasarkan indranya kekuatan Xiao Yan seharusnya mencapai tingkat awal bintang kelima dari kelas Doseng, dan ini adalah lompatan 3 bintang jika dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan yang sebelumnya. Sedangkan Sun Er pun tertawa pelan dan berkata, "Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai puncak, maka semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya, dan kali ini berkat oprekan kakak Xiao Yan kekuatan Sun Er juga akhirnya meningkat banyak." Tentu Xiao Yan pun secara alami senang bahwa kekuatan Sun Er telah melonjak, meskipun kekuatan Xiao Yan mungkin akan meningkat lebih banyak jika dirinya menyerap Purifying Demonic Lotus Flame sendiri. Namun Xiao Yan tahu bahwa dirinya akan mati karena serangan dari api iblis ini, dan jika bukan karena bantuan Sun Er, maka bagaimana mungkin dirinya masih bisa dalam kondisi saat ini?